di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari WTO. WTO atau yang biasa kita kenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan dunia antar negara anggotanya. WTO didirikan sejak tahun 1995 untuk menggantikan konferensi perjanjian mengenai tarif dan perdagangan dunia yang ada sejak 1948. WTO sendiri memiliki struktur keanggotaan. Yang pertama ada konferensi tingkat menteri, yang kedua Dewan Umum, yang ketiga sekretariat. Tujuan dari WTO adalah menyediakan perdagangan bebas, yang kedua menyediakan forum negosiasi, yang ketiga adalah menjaga kestabilan perdagangan dunia. WTO sendiri memiliki anggota tercatat pada per Juni 2021 memiliki 164 anggota. Sejarah dari WTO ini ada beberapa tahap. Yang pertama dimulai dari adanya Uruguay Round di tahun 1986 sampai 1994. Nah, negosiasi ini menjadi yang paling terpanjang dan komprehensif dari sejarahnya GATT, meliputi aspek perdagangan internasional antara barang dan jasa. Nah, di fase kedua ada penyusunan perjanjian baru, di mana penyusunan perjanjian baru ini membahas seputar aturan-aturan baru yang diberikan, termasuk adanya penghapusan hambatan non-tarif. Lalu kemudian di fase ketiga, adanya kesepakatan Marrakesh yang dilakukan para menteri-menteri di Maroko pada April 1994 menjadi final berdirinya WTO. Nah, lalu kemudian di fase terakhir ada berlakunya WTO pada 1 Januari 1995. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan struktur di dalam WTO. Jadi WTO itu punya struktur yang jelas dan berfungsi sebagai badan yang berwenang mengawasi perdagangan antara negara-negara anggotanya. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian, kayak yang pertama, Dewan Umum. Yang kedua, Dewan untuk Perdagangan Barang. Yang ketiga, Dewan untuk Perdagangan Jasa. Habis itu ada Badan Penyelesaian Sengketa. Dan yang terakhir ada Sekretariat. Dewan Umum itu badan tertinggi yang berwenang membuat keputusan dan mengawasi pelaksanaan dari WTO ini sendiri. Dewan Umum itu terdiri dari beberapa anggota delegasi yang negara-negara yang ikut di dalam WTO-nya. Kemudian ada Dewan untuk Perdagangan Barang dan Dewan untuk Perdagangan Jasa. Mereka itu badan yang berwenang untuk mengawasi perdagangan barang sama sama jasa lah. Nah, badan-badan ini terdiri dari sama kayak Dewan Umum, dari delegasi dari semua anggota WTO itu tadi. Kemudian ada Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa itu badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, badan ini juga terdiri dari delegasi dari beberapa negara yang ikut di WTO. Kemudian yang terakhir ada Sekretariat WTO. Sekretariat WTO itu ada badan yang berwenang mengawasi pelaksanaan dari WTO. Sekretariat itu terdiri dari pegawai-pegawai yang bekerja di dalam naungannya WTO itu sendiri. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengambilan keputusan institusi WTO. Jadi pada umumnya itu dilakukan melalui konsensus, yang dimana keputusannya diambil jika tidak ada anggota yang menentang. Jika konsensus tidak tercapai, keputusannya itu dapat diambil melalui pemungutan suara dengan mayoritas 2/3 atau 3/4. Badan tertinggi yang membuat keputusannya itu adalah konferensi tingkat menteri yang bertemu setiap 2 tahun. Jadi Dewan Umum itu mengambil alih peran tersebut dan juga menangani penyelesaian sengketa serta pemeriksaan kebijakan perdagangan. Selain itu ada Dewan Khusus yang mengurus perdagangan barang, jasa, dan kekayaan hak intelektual, serta berbagai komite yang menangani isu-isu spesifik dan memberikan rekomendasi. Jadi untuk penyelesaian sengketa, WTO menggunakan panel dan badan banding yang keputusannya mengikat bagi anggota yang bersengketa. Jadi prosedur ini itu dirancang untuk memastikan keputusan diambil secara adil dan mencerminkan kepentingan semua anggota WTO. Untuk kondisi saat ini, terkait memulihkan perdagangan global setelah pandemi COVID-19, WTO melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, monitoring dan laporan. Yang kedua, fasilitasi perdagangan antar anggota. Yang ketiga, membuka forum dialog dan negosiasi. Melalui langkah-langkah ini, WTO berusaha untuk mendukung pemulihan perdagangan global secara bertahap dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19 dengan mempromosikan kerjasama internasional dan menjaga prinsip perdagangan yang terbuka dan berkeadilan di seluruh dunia.
Untuk kondisi saat ini, terkait memulihkan perdagangan global setelah pandemi COVID-19, WTO melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, monitoring dan laporan. Yang kedua, fasilitasi perdagangan antar anggota. Yang ketiga, membuka forum dialog dan negosiasi. Melalui langkah-langkah ini, WTO berusaha untuk mendukung pemulihan perdagangan global secara bertahap dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19 dengan mempromosikan kerjasama internasional dan menjaga prinsip perdagangan yang terbuka dan berkeadilan di seluruh dunia.